Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Sungguh kekuatan kami Tuhan hanya daripada-Mu. Dan pertolongan kami Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Dan Tuhan saat ini, kami ingin lagi Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengalami cinta-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan malam hari ini dibawakan oleh Cimaria Tuhan. Urapi dia Tuhan dengan harapan yang baru, agar sungguh Tuhan, setiap apapun Tuhan yang dia sampaikan, sungguh-sungguh boleh berasal daripada-Mu dan dapat mengubahkan setiap hati yang mengikuti PD malam hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman malam hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Dan segala doa ini Tuhan, kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silahkan Cimaria. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Suara saya bisa didengarkan dengan baik? Bisa, Ci. Ya, baik, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Ada dalam keadaan baik-baik saja? Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Itu teman-teman tim pujian, terima kasih ya sudah membawakan pujian. Saya menikmati sekali pujian hari ini. Ya, yang saya mau tanyakan ini secara hibrid atau masih full online, cuma yang datang di studio hanya yang tugas? Atau gimana? Hybrid, Ci. Oh, hybrid ya. Oke, berarti yang di sana juga ada beberapa yang hadir umat atau hanya tim? Tim. Oh, hanya tim. Ada umat juga, Ci. Oh, oke, baik. Shalom teman-teman yang di studio juga ya. Saya walaupun tidak bisa melihat berapa banyak yang hadir di sana, yang secara online juga yang menyalakan kamera hanya berempat dengan saya. Yang lain nggak tahu nih apakah ada orangnya atau enggak ya. Tapi ya puji Tuhan malam hari ini kita bisa bertemu secara online dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, malam hari ini tema yang dikasih ke saya itu adalah kekuatan dalam Yesus. Dengar-dengar kabar sih, minggu lalu juga firman-Nya berbicara mengenai iman ya di dalam Yesus, betul? Kalau nggak salah ya, saya dihubungin oleh yang minta saya untuk bawakan malam ini. Nah, oleh karena itu, perkenalkan, saya rasa juga sudah pada kenal. Ada yang bukan dari Jakarta yang ikut di Zoom, ataupun yang ikut di Zoom, ada yang bukan dari Jakarta? Boleh tahu? Atau semuanya orang Jakarta nih? Ada yang dari luar Jakarta. Oh, ada. Boleh tahu yang mana? Berontakan ya. Hah? Siapa yang ngomong itu? Nggak kelihatan yang mana yang ngomong ya. Oke. Sisilia. Iya. Oh, Sisilia dari mana? Dari Makassar. Oh, Makassar. Ya, 150 kilo dari Makassar. Jauh dari Makassar. Itu apa? Kalau 150 kilo dari Makassar apa? Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap, Sidendreng Rapang. Oh, oke. Wah, jauh ya berarti ya. Jauh, ya. Di kabupatennya ya. Oke, selamat bergabung Sisil. Ya, semoga PD malam hari ini memberkati Sisil dan teman-teman di sana ya. Oke. Baik, ada juga selain Sisil teman-teman yang lain? Ada yang bukan dari Jakarta? Yang bergabung? Nggak ada yang jawab. Ya, oke.
Baik, teman-teman yang terkasih, tadi sudah disebutkan nama saya Maria Ciumena, biasanya saya disapa Ci Maria. Nah, malam hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kekuatan dalam Yesus. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share materinya dengan teman-teman yang malam hari ini akan menjadi pokok pembahasan kita. Sebentar ya. Ya, sambil slide-nya, menunggu slide-nya tayang, ya itu dia sudah keluar ya. Nah, teman-teman, mengapa sih kita perlu berbicara mengenai kekuatan dalam Yesus? Seringkali tema ini tuh diangkat bila seseorang atau mereka yang untuk memberikan atau mengingatkan kembali kepada mereka yang sedang mengalami kelesuan ya. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di Zoom ataupun di studio saat ini ya walaupun mungkin sedang punya pergumulan atau masalah, tapi tidak sungguh-sungguh mengalami kelesuan bahkan kemunduran dalam iman ya. Tapi biarlah malam hari ini kembali kita sama-sama diingatkan ya, diingatkan untuk bahwa kita tidak berjalan sendirian di dalam kehidupan kita, tapi kita punya Yesus yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat keadaan dunia hari ini. Ya, keadaan dunia saat ini terkait dengan pandemi ya COVID-19 sejak 2020, ini sudah 2022 ya, sudah 2 tahun ya. Begitu banyak hal, begitu banyak persoalan yang terjadi ya. Apa saja persoalan yang terjadi? Yang kita lihat adalah yang pertama dalam relasi ya. Tentunya yang tadi punya hubungan yang harmonis ya dengan keluarga ataupun dengan pacar ya. Kalau anak muda lebih banyak berbicara mengenai pacar ya, oke, ataupun dengan pasangan ya, atau dengan orang tua. Nah, biasanya begitu ya, dengan teman-teman juga ada. Nah, tapi karena COVID ya, karena pandemi atau karena keadaan situasi dunia yang harus memisahkan ya. Ada yang saya kenal beberapa keluarga yang anaknya sekolah di luar negeri, 2 tahun ini baru tahun ini bisa bertemu dengan keluarganya ya, karena terpisah karena nggak boleh juga pulang karena sedang di lockdown. Nah, ada juga yang mengalami kesedihan karena meninggal ya, keluarganya ada yang tertular ke COVID-19, terus ada yang harus kehilangan keluarga yang dicintainya. Ada juga yang karena pandemi mengharuskan semua orang bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah. Nah, ini juga menjadi masalah rupanya ya. Kalau dalam keadaan normal kan ketemu dengan keluarga itu hanya sore ya, paling nggak malam menjelang setelah maghrib itu baru ketemu ya. Nah, tapi karena COVID, jadi 24 jam di rumah bersama-sama gitu ya. Dari mulai bangun pagi itu semua sekolah juga, kuliah juga, kerja juga dari rumah. Jadi ketemu terus. Nah, biasanya kalau sering ketemu apa lebih banyak waktu untuk bertemu tuh biasanya masalah lebih sering timbul ya. Entah salah paham lah, sehingga yang tadi hubungannya harmonis karena 24 jam di rumah ya ini. Jadi masalah baru ya. Berantem lah, nggak cocok, mulai lebih kelihatan sifat-sifat aslinya gitu ya, sehingga pertikaian lebih sering terjadi. Nah, ada juga yang karena faktor lainnya ya, entah itu ekonomi
yang tadinya hidup baik-baik saja dengan tidak bermasalah dengan keuangan, tetapi karena pandemi mengharuskan harus mulai hemat karena penghasilan, gaji kena potong ya, gaji kena potong, atau bahkan ada yang kehilangan pekerjaan atau yang bahkan sampai harus menjual aset ya karena demi kelangsungan hidup. Nah, ini rupa-rupa yang terjadi pada masa COVID. Selain itu juga terkait dengan kesehatan ya. Saya sendiri mengalami pada masa pandemi sampai dengan hari ini, begitu ada beberapa sahabat dekat yang meninggal, entah itu karena sakit penyakit ataupun karena COVID, tapi ada salah satu sahabat saya, sahabat yang paling dekat ya, itu pun sangat menyedihkan dengan dia sejak dia sakit, sampai akhirnya dia meninggal. Saya nggak bisa bertemu secara fisik ya, hanya secara online saja dengan dia. Bahkan sampai dikremasi dan dikubur, ditaruh di ruang rumah abu pun nggak bisa hadir ya, karena hanya keluarga saja. Nah, ini sesuatu yang sedih sekali ya dengan masa ini. Bahkan ada orang-orang yang hari ini kehilangan status sosialnya. Kenapa? Karena malu ya. Tadinya hidup baik-baik saja dalam keadaan keuangan yang menengah ke atas bahkan ya, sekarang mulai terjun bebas ya, bukan lagi menengah ke atas, tapi bukan lagi menengah ke bawah, tapi sudah di bawah katanya itu ya, sehingga akhirnya menarik diri dari pergaulan karena malu bertemu dengan teman-teman dan malu dengan keadaannya. Dan tidak sedikit hari ini orang yang mengalami stres dan depresi, yang hidup dalam keadaan yang seperti ini ya. Stres, depresi, marah, merasa kesepian, merasa tidak ada damai, hidup dalam kepahitan dan luka-luka emosional, juga bahkan kehilangan iman. Nah, ini yang terjadi dalam masa-masa pandemi. Sehingga apa yang terjadi ini membuat manusia itu bertanya, Tuhan itu ada di mana? Kok doa saya tidak dijawab? Keadaan saya tidak semakin membaik, tapi hidup semakin sulit. Apakah hidup Tuhan itu mencintai saya? Apakah dia sungguh-sungguh ada? Sehingga apa yang terjadi, hari-hari ini banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Ya. Padahal dalam Yesaya 41 ayat 13, Tuhan katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, teman-teman yang terkasih, kalimat ini atau ayat ini hanya akan menjadi ayat hafalan atau lewat begitu saja kalau kita tidak mengimbaninya. Padahal Tuhan mengatakan, aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, kalau kita berjalan dengan iman, maka kita akan melihat betul bahwa ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, ketika kita badai itu begitu hebat menempah kehidupan kita, Tuhan hanya satu-satunya penolong dalam kehidupan kita dan Dia akan memegang tangan kita. Tapi kalau kita fokus pada masalah, kita fokus kepada badai dan kita menjadi panik, maka kita tidak akan pernah bisa melihat bahwa benar hanya Yesuslah yang menjadi penolong dan kekuatan kita. Karena kita tidak melihat kehadirannya. Padahal dalam hidup kita ini, kita sangat membutuhkan Tuhan. Ya, sebab dikatakan di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ya, namun seringkali kesulitan hidup membuat semua ini menjadi kabur
dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya ingin share sesuatu dengan teman-teman. Saya sendiri juga mengalami masa-masa yang sulit di dalam pandemi ini ya. Di dalam pandemi sebenarnya apa yang saya alami itu sebelum pandemi, bahkan ya sebelum pandemi saya sudah mengalami sesuatu yang membuat saya harus terus bertahan sampai dengan hari ini dan fokus kepada Yesus ya. Nah, sebelum pandemi 2019 itu saya kena PHK ya. Saya kena PHK yang kedua kali sebenarnya. Yang pertama kali itu kena PHK yang pertama itu 2017, saya ingat 2017, terus kemudian 2018 saya dapat kerjaan baru ya, terus kemudian baru kerja beberapa 8 bulan, bulan ke-9 kena potong gaji ya karena perusahaan memang nggak terlalu bagus ya. Terus kemudian sampai akhirnya bertahan sampai dengan 2019 ya, dari 2018 sampai pertengahan 2019 saya kena PHK yang kedua kali karena perusahaan bangkrut. Terus kemudian setelah itu saya berusaha untuk bangkit kembali dengan kerja freelance ya. Karena saya pikir wah dengan jadwal pelayanan saya yang cukup padat, kalau saya kerja kantor lagi agak sulit ya. Sehingga akhirnya udah saya coba kerja freelance. Lumayan 6 bulan itu berjalan dengan baik, tapi kebetulan di Januari 2020 itu ada yang menawarkan untuk kembali kerja kantor. Saya sudah interview dan sudah melalui semua proses gitu ya. Sampai tinggal orangnya bilang gini, kalau misalkan HR-nya bilang, Ibu kalau mulai kerja di awal April gimana? Saya bilang, oh ya kebetulan di awal April aja, soalnya saya punya jadwal yang sudah sampai akhir Maret ini cukup padat dan saya akan pergi ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama ya karena sehubungan dengan pelayanan. Nah terus apa yang terjadi tiba-tiba ya ke luar negeri juga nggak jadi ya, tapi saya bersyukur waktu itu saya nggak jadi berangkat, kalau nggak saya nggak bisa pulang ya. Tiba-tiba saya ingat 15 Maret itu semua orang panik menghubungi saya ya, termasuk keluarga untuk nggak boleh keluar rumah ya karena COVID mulai melanda. Nah hari itu awal-awalnya saya tidak pernah menyangka gitu loh penyakit seperti apa sih COVID itu, sampai sedahsyat apa sih kita harus stay at home gitu ya. Nah terus kemudian dengan berjalannya waktu 2 minggu semua orang masih panik, heboh dengan itu. Terus dengar berita juga kejadiannya, banyak teman yang tertular, mulai ada yang meninggal karena COVID ya. Terus saya sendiri akhirnya jadi panik. Terus freelance yang saya jalanin juga akhirnya nggak bisa jalan karena semua orang menarik diri untuk bertemu ya karena kerjaan saya itu memang harus bertemu dengan orang gitu ya. Nah terus tiba-tiba pelayanan juga semuanya batal ya karena semua orang takut, bahkan gereja pun tutup ya. Nah dalam keadaan yang seperti itu badai terhebat dalam hidup saya ya. Saya mulai panik dengan keadaan saya. Nah tapi saat itu firman di dalam Yesaya tadi yang ini ya mulai keluar dalam batin saya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Saat itu saya berteriak kepada Yesus ketika saya sendirian di kamar kos waktu itu ya. Terus udah gak punya pekerjaan gitu, gak punya penghasilan sama sekali gitu ya. Pelayanan juga gak ada, benar-benar nganggur total. Saya bilang, Tuhan ini bulan-bulan ke depan saya harus bagaimana gitu ya. Sampai seberapa lama pandemi ini berjalan gitu ya. Sampai seberapa lama kita harus begini gitu ya. Nah saya mulai takut. Terus kemudian kakak saya telepon, nanya kondisi saya, nanya keuangan juga ya. Terus saya mulai cerita semua ke dia, terus dia bilang begini, udah deh kamu pindah aja tinggal di rumah saya deh, daripada kamu ngekos terus kamu keluar biaya, uang kamu habis, dia bilang gitu ya. Akhirnya dalam waktu yang singkat itu saya beres-beres barang, saya pindah ke rumah kakak saya. Nah sampai di rumah kakak saya nganggur juga kan, nggak ngapa-ngapain kan, harus di rumah terus gitu kan ya. Terus dalam keadaan begitu
wah saya minta tolong sama Tuhan ya, Tuhan saya harus berbuat apa gitu ya. Nah kemudian ada ide mulai muncul setelah beberapa bulan di rumah kakak saya, ada ide baru mulai muncul. Oh udahlah kan saya kebetulan punya keahlian memasak ya, kayak saya punya kemampuan di situ. Terus kakak saya juga nawarin, udah kamu coba aja open PO jualan makanan gitu ya. Nah, saya mulai itu open PO di rumah kakak saya jualan makanan. Awal-awal, wah berjalan dengan baik ya, 2-3 bulan di awal tuh berjalan dengan baik. Wah saya senang saya udah punya penghasilan lagi gitu kan. Walaupun nggak besar seperti kerja kantoran ya. Nah, apa yang terjadi? Wah, rupanya badai itu belum selesai ya. Badai selanjutnya datang lagi. Tiba-tiba saya kena sakit. Ya, yang saya nggak nyangka-nyangka bahwa saya akan kena sakit yang separah itu. Dalam kondisi yang saya merasa saya sehat-sehat saja. Cuma memang ada beberapa hal yang saya merasa aneh. Makanya saya konsultasi ke dokter ya. Yang pertama yang merasa aneh itu adalah kalau perempuan itu kan biasanya setiap bulan menstruasi ya. Nah ini kok udah 1 bulan nggak berhenti gitu ya. Nah terus kemudian ditambah saya mulai sesak napas, saya sering sesak napas gitu. Terus kemudian badan mulai bengkak-bengkak. Nah akhirnya saya konsultasi lah, yang saya datangnya adalah dokter kandungan pasti ya. Begitu sampai masih nyetir sendirian tuh ke rumah sakit, ke dokter gitu ya. Begitu sampai di rumah sakit konsultasi, selesai di USG, dokternya bilang begini, itu kayak kesambar petir di siang hari bolong ya. Prediksi saya, diagnosa saya, kamu ini cuma 2 kemungkinan. Ya dokter yang ngomong gitu. Kalau nggak pra-cancer, kamu ini kena cancer. Wah, teman-teman tahu nggak? Hari itu saya merasa benar-benar lagi di tengah laut, yang di dunia antah berantah, yang nggak tahu, nggak lihat tepi ujungnya itu di mana. Terus angin itu kencang sekali. Nah itu saya merasa seperti itu ya. Terus saya tanya sama dokternya, terus saya harus bagaimana dokter? Terus dokternya bilang gini, ya satu-satunya cara harus dioperasi. Ngomong gitu. Tapi sebelum dioperasi, saya kuret dulu supaya kamu berhenti pendarahan. Ini bukan lagi menstruasi, tapi ini sudah pendarahan. Dokter yang ngomong gitu. Nah, terus saya bilang, saya nggak perlu rawat inap ya? Saya tanya begitu. Terus dokternya bilang gini, kamu periksa dulu ronsen paru-paru dulu. Kamu harus, bukan ronsen, CT scan paru-paru dulu. Karena keadaan saya sudah sesak napas. Nah, rupanya dia takut saya kena COVID ya. Nah, akhirnya sebelum pulang dari rumah sakit, saya pergi CT scan, tuh dikasih surat pengantar, saya pergi CT scan. Habis semua saya lewatin, bayar selesai, terus masuk mobil, sampai di mobil, wah tumpah ya, saya nangis. Sejadi-jadinya di mobil tuh saya berteriak sama Tuhan. Tuhan, cobaan seperti apa lagi yang harus saya lalui? Udah nggak punya kerjaan, udah duit habis-habisan gitu ya. Sekarang pun status numpang di rumah orang gitu ya. Terus kena sakit yang kayak begini juga. Nah, terus kemudian saya telepon teman saya, teman pelayanan, terus saya cerita sama dia ya. Terus dia ingatkan saya akan kehadiran Tuhan. Dia bilang, Maria tenang, ingat kamu punya Yesus ya. Ingat kamu harus fokus sama Yesus, jangan takut. Ya, saat itu ketika dia ingatkan saya bahwa kamu punya Yesus, kamu harus tenang, jangan takut. Saya merasakan ketenangan loh. Tiba-tiba tuh saya kayak disiram air dingin ya di kepala ya. Terus kemudian saya mulai merasa tenang, saya mulai merasa adem ya. Udah mulai merasa adem, mulai merasa tenang. Terus saya bilang, tolong ya doain gue. Terus wah teman saya itu cepat sekali dia bilang, ya, kita pasti akan berdoa buat kamu. Ternyata bukan dia yang berdoa saja, bukan hanya dia yang berdoa. Wah, dia mulai broadcast kemana-mana mengenai kondisi saya. Nah, terus kemudian saya pulang ya. Saya pulang, sampai di rumah saya mandi, terus saya tidur ya. Nah, sorenya saya dapat berita dari rumah sakit mengenai hasil CT scan paru-paru saya. Tapi ceritanya nanti saya akan lanjutkan ya. Sekarang saya ingin membawa teman-teman lihat dulu ke dalam kitab sucinya. Yesus berkata,
tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, ketika dia berkata seperti itu, dia memberikan rasa tenang, rasa aman, walaupun ada dalam situasi yang sangat menakutkan. Ini sama seperti apa yang saya alami, situasi yang sangat menakutkan. Saya merasa tenang, saya merasa damai. Nah, kalimat ini ada di mana? Ada di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Cerita mengenai Yesus berjalan di atas air. Nah, saya mengajak teman-teman deh untuk membacakan perikop ini ya. Nah, oleh karena itu kita baca secara bergantian. Ini tampilannya sebenarnya saya sudah setting di laptop saya ya, tapi begitu muncul di Zoom rupanya dia agak makan space ya, jadi terpotong. Namun nggak apa-apa, saya minta tolong dari multimedia, teman-teman multimedia bisa bantu saya baca. Kalian buka saja kitab suci Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya baca yang genap. Teman-teman multimedia, kamu baca yang ganjil ya. Oke, siap? Kamu baca yang ganjil, saya baca yang genap ya. Sudah siap teman-teman multimedia? Oke, itunya belum dihidupkan tuh speaker. Iya, Ci. Ya, oke. Matius 14, 22 sampai 33, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat selanjutnya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, ini cerita mengenai Yesus berjalan di atas air. Yang pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang berdoa seorang diri di atas bukit. Dan murid-muridnya sudah pergi mendahului dia ke Kapernaum dengan menggunakan perahu. Nah, itu terjadi adalah kalau teman-teman nanti buka di dalam kitab suci, di dalam Matius 14 pada perikop sebelumnya, adalah cerita mengenai Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Dia sedang memberi makan 5.000 orang ya. Nah, setelah peristiwa itu, setelah Yesus mengajar dan memberi makan 5.000 orang, Yesus meminta murid-muridnya untuk jalan duluan pergi ke Kapernaum dengan menggunakan perahu, dan dia menyendiri ke atas bukit dan berdoa. Nah, murid-muridnya sudah pergi melaut itu ya, dia pergi dengan perahu, terus tiba-tiba di tengah danau ya, mulai ada hujan badai ya, udah angin besar yang meniup. Kalau kita lihat ya sejarahnya, para rasul
terutama Petrus ya, itu kan adalah seorang nelayan. Sebenarnya kalau menghadapi badai seperti ini di tengah-tengah danau ya, itu sudah hal yang biasa gitu seharusnya ya buat mereka. Tapi hari itu mereka paniknya luar biasa. Ya, kenapa? Karena rupanya angin badai yang menerjang ini melebihi yang biasanya gitu ya. Sehingga itu membuat mereka panik gitu. Nah, dan apalagi saat itu Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka karena sedang berdoa seorang diri di atas bukit ya. Dan murid-murid ini lupa ya bahwa ingat bahwa dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan bahwa ini ketika Maria mengandung Yesus, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, mereka lupa, murid-murid ini lupa bahwa Yesus itu adalah Immanuel yang artinya Allah selalu menyertai kita dan Yesus adalah sahabat yang dapat diandalkan. Sehingga apa? Mereka panik ya, mereka lupa bahwa mereka punya satu sosok yang begitu powerful, bahkan dia bisa menguasai alam semesta ya, dan dia punya kuasa atas itu. Dia adalah Allah yang ada bersama dengan mereka, namun saat itu memang tidak ada di perahu karena dia sedang pergi berdoa gitu ya, ada di atas bukit. Tapi mereka lupa dengan kehadiran Yesus. Mereka terlalu sibuk dengan badai itu, dengan keadaan yang membuat mereka panik sehingga mereka lupakan kehadiran Yesus. Nah, ini mau mengingatkan teman-teman dan saya. Dalam hidup kita sering menghadapi masalah yang membuat kita panik dan kita lupa akan kehadiran Allah dalam hidup kita yang menyertai kita. Itu yang tadi terjadi dalam hidup saya ya, ketika saya divonis dokter saya kena kanker, terus saya mulai panik. Nah, tiba-tiba saya telepon salah satu teman pelayanan, dia mengingatkan saya akan kehadiran Yesus. Nah, saya mau lanjutkan sedikit nih cerita saya ya. Nah, tadi kan sampai di saya hasil CT scan paru-paru keluar. Nah, begitu sore setelah pulang di rumah sore, rumah sakit WA saya rupanya ya, karena hasil CT scan paru-paru sudah keluar. Terus mereka WA, mereka bilang, Ibu, ini dari rumah sakit, kami mohon maaf, jadwal Ibu untuk kuret bersama dengan dokter, harusnya saya kuret itu besok, saya ke dokter itu hari Sabtu dan jadwal kuret itu hari Minggu ya. Nah, itu udah harus segera gitu ya. Kami cancel karena hasil CT scan paru-paru kemungkinan Ibu kena COVID ya. Wah, saya panik. Terus saya bilang sama kakak saya, wah ini hasil CT scan gue nih ya keluar seperti ini gitu kan. Terus si rumah sakit tapi ada ngomong, tapi untuk memastikan Bu, besok Ibu pergi PCR ya, karena itu baru hasil CT scan paru-paru. Nah, terus wah malam itu saya panik, keluarga saya panik, kakak saya juga panik. Saya suruh packing baju ya, saya di isolasi mandiri di hotel ya. Saya diantar ke hotel, terus kemudian saya disuruh isolasi mandiri. Kalau di rumah kan banyak orang ya, ada ponakan, ada keluarga gitu ya. Tapi begitu di hotel, teman-teman tahu saya sendirian ya. Di kamar bengong gitu ya, dengan kondisi lagi udah mulai lemes gitu ya, dengan pendarahan yang nggak berhenti gitu ya, tambah sesak napas lagi, itu denyut jantung udah sampai di kepala gitu ya, mana mata jadi buram lagi ya. Nah, saya baru tahu tuh mata buram itu karena efek kurang darah ya, bukan kurang darah karena anemia, tapi kehabisan darah, HB-nya udah mulai habis. Nah, apa yang terjadi? Saya mulai di rumah sakit itu saya mulai panik kembali ya. Terus saya mulai kabarin teman yang tadi saya telepon, saya bilang saya ngungsi lagi isolasi mandiri karena hasil CT scan gini. Wah, itu saya mulai panik kembali. Teman saya tuh ngomong begini, Maria, kita berdoa ya, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu itu terjadi melebihi kekuatanmu ya. Wah, saya mulai berdoa, mereka juga mulai berdoa ya. Terus dalam doa itu saya diingatkan akan kehadiran Yesus ya. Tiba-tiba ada satu lagu mulai
bernyanyi di hati saya. Lagunya seperti ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Refnya ya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Wah, serasa iman mulai bangkit ya dalam hati saya. Saya bilang sama Tuhan, kalau selama ini dalam pelayanan, saya selalu menguatkan orang akan kehadiran-Mu, akan iman kepadamu, hari ini adalah tantangan buat saya. Apakah dalam keadaan seperti ini, saya masih bisa percaya kepada Engkau? Nah, saat itu, tiba-tiba saya mulai menangis dan saya bilang, ampunilah aku Tuhan, kalau aku ragu, ya. Karena terlalu fokus pada badai. Terus apa yang terjadi? Saat itu, iman mulai bangkit ya, karena saya ingat akan kehadiran Yesus ya. Saya mulai fokus kepada Yesus dan iman mulai bangkit dan saya bilang, Tuhan, hanya Engkau sahabat yang dapat aku andalkan. Ya, walaupun saya tidak melihat ke depan akan terjadi seperti apa, saya juga nggak tahu apakah saya hidup atau mati, tapi saya percaya, saya berserah dan saya hanya berharap kepadamu. Selesai, besoknya saya dijemput kakak saya pagi-pagi, kita pergi PCR. Nah, kebetulan dia nganter, jadi dia ikut PCR juga gitu ya. Hasilnya 2 hari kemudian baru keluar ya. Dalam kondisi saya sudah semakin tambah parah keadaannya, udah mual, makan juga udah nggak bisa gitu ya. Terus kemudian hasil PCR yang keluar, yang pertama punya kakak saya ya. Apa yang terjadi? Kakak saya positif COVID loh. Sehingga dia udah nggak boleh lagi ketemu saya dan dia harus isolasi juga mandiri ya. Nah, kemudian saya mulai goyang lagi ya, mulai goyang lagi. Terus saya bilang, enggak Tuhan, saya percaya sama Engkau, saya percaya ya, seperti kata teman tadi, Tuhan tidak memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan. 2 jam kemudian hasil saya keluar ya, dan saya negatif. Ya, saya tidak kena COVID. Nah, ini mujizat pertama yang saya alami ya. Padahal kondisi saya udah sangat parah saat itu. Nah, karena saya tidak kena COVID, segeralah teman koko saya, karena koko saya udah nggak bisa nganterin lagi, jemput saya ke hotel dan dia bawa ke UGD. Sampai di UGD, kepanikan selanjutnya terjadi, yang panik suster rumah sakit ya. Ketika dia mau infus, ya begitu ditusuk, udah nggak ketemu darah merah, yang keluar putih. Wah, mereka udah, ini nggak bisa nih, ini pasti HB-nya udah habis nih, harus transfusi. Mereka mulai panik cari darah ya. Stok di rumah sakit juga udah nggak ada gitu ya. Nah, akhirnya saya telepon kembali teman saya itu, teman pelayanan, saya bilang, kali ini gua benar-benar butuh bantuan lu ya, butuh darah ya. Dan teman-teman tahu saya butuh 10 kantong darah yang saat itu untuk segera transfusi ke dalam tubuh saya. Karena HB saya dari normal 12-13 tinggal 6. Separuh darah di badan habis ya. Dokter bilang ini kalau nggak cepat transfusi orang ini bisa koma ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga hari itu juga segera ditransfusi darah, segera juga dikuret supaya pendarahannya berhenti, dan itu sampai larut tengah malam jam 1 baru saya dimasukin ke kamar ya, dimasukin ke kamar dengan semua tindakan itu. Sampai di kamar sudah tengah malam itu ya, udah jam 1, saya udah capeknya minta ampun ya teman-teman. Ya,
Mana belum lagi suster datang, tensi sana, tensi sini itu, sampai pagi nggak bisa tidur. Terus hal yang berikutnya lagi yang saat itu terjadi adalah masalah ekonomi. Teman-teman, saya punya asuransi tapi hanya mengcover kalau saya dirawat di kelas 1. Ya hanya mengcover semua dengan selisih sedikit. Tapi hari itu dokter paru-paru bilang, ini kalau bukan COVID berarti kamu kena radang paru-paru akut. Dan saya tidak mau kamu dirawat inap di kelas 1. Kamu harus masuk ke VIP, di mana tidak boleh dikunjungin, tidak boleh kalau mau ada yang nungguin boleh 1 orang, tapi dia harus juga isolasi, dalam arti kalau sudah masuk nggak boleh keluar masuk gitu ya. Terus dia harus di PCR karena takutnya sekarang nih virus lagi mewabah, kamu bisa dengan gampangnya tertular COVID di rumah sakit ya. Nah itu yang dikasih syarat. Ya terus saya bilang sama Tuhan, ya sudahlah kalau memang itu caranya, jalannya saya harus begitu, ya apa boleh buat. Terus uang dari mana? Nggak tahu. Saya bilang nggak tahu Tuhan. Yang tahu saya tahu hanya saya berserah kepadamu. Teman-teman, singkat cerita, ya. Teman-teman tahu bahwa ketika kembali ke kitab suci, ketika Petrus berteriak, Tuhan, jika itu kamu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian datanglah Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Namun ketika dia merasa tiupan angin, dia mulai takut dan dia tenggelam. Ya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, Petrus tetap ditolong oleh Yesus. Nah ini, ya, Kristus datang menolong di tengah badai dengan cara berjalan di atas air, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah dan dia adalah penguasa alam. Dan dia berkata kepada para rasul, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, sebab apa? Ada tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, itu pun yang saya alami. Tadi saya sudah katakan, saya kena badai yang seperti itu tiba-tiba, ya dalam keadaan udah nggak punya kerjaan, uang juga sudah mulai habis gitu ya, dengan kondisi yang udah nggak tahu harus bagaimana. Tapi itu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Singkat cerita, kurang lebih 1 bulan saya dirawat inap di rumah sakit dengan melalui ya proses pengobatan yang gak mudah buat saya. Terus kemudian setelah keluar rumah sakit juga saya harus fisioterapi karena tiba-tiba sulit untuk berjalan karena 1 bulan tidak napak kaki di lantai ya, di atas tempat tidur, sehingga saya harus berlatih jalan ya. Keluar rumah sakit pun harus pakai kursi roda dengan tongkat. Bangun duduk itu loh, bangun duduk itu setengah mati buat saya ya. Apalagi kalau berasa mau kencing ya, kalau di rumah sakit enak masih pakai kateter atau tinggal teriak suster. Begitu udah di rumah, aduh, nah setengah matinya minta ampun. Terus setelah pulang dari rumah sakit juga saya nggak bisa kembali ke rumah kakak saya ya, karena saya sebelum keluar rumah sebelum saya sakit itu saya ada konflik sedikit dengan mertuanya dan saya sempat diusir ya. Nah terus kemudian setelah keluar rumah sakit akhirnya kakak saya ngontrak sebuah apartemen ya untuk saya istirahat dan memulihkan kondisi. Dan ini yang saya mau memberikan kesaksian. Ketika kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Dia yang akan menyediakan segalanya seperti yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9. Saya nggak pernah terbayang dari mana uang untuk membayar rumah sakit. Saya tidak pernah terbayang bahwa setelah keluar dari itu saya akan dikasih sebuah tempat tinggal yang layak. Dan bahkan diberikan secara ekonomi akan dicukupkan. Tapi semua tiba-tiba aja terjadi dalam hidup saya. Bahkan yang paling nyata itu asuransi ya. Asuransi saya itu harusnya hanya mengcover tidak sampai 50% ya. Karena dia hanya mengcover sampai kelas 1 dan saya di VIP. Tapi apa yang terjadi?
hari H mau keluar rumah sakit, saya minta tagihan ya dari rumah sakit. Rumah sakit lama sekali ngasih tagihan. Terus mereka bilang ini, bentar ya Bu ya, kami lagi konsultasi dengan pihak asuransi, rupanya pertanggungan Ibu lagi direview. Nah saya bingung nih, di reviewnya dikurangin apa ditambah gitu ya. Udahlah saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya hanya pasrah kepadamu gitu ya. Nah tiba-tiba begitu selesai rumah sakit bawa tagihan, teman-teman tahu di cover 60% lebih loh. Terus saya kaget kan, saya bilang kok bisa tiba-tiba asuransi saya berubah. Iya nggak tahu Bu, itu tiba-tiba mereka tarik semua tagihan terus dia revisi, Ibu jadi bayarnya sisa segini nih yang Ibu bayar, yang lain di cover asuransi. Teman-teman tahu ternyata ada seseorang yang saya juga sampai hari ini saya nggak kenal itu siapa, tapi dia kenal saya ya. Terus kemudian dia punya posisi yang cukup penting ya di asuransi di mana saya masuk gitu ya. Dia yang take action untuk mereview asuransi saya itu ya, sampai yang pertanggungan hanya nggak sampai 50%, tiba-tiba bisa nanggung sampai 60% lebih. Nah itu saya thanks banget gitu ya. Sampai hari ini saya nggak kenal orangnya siapa, tapi dia memberikan pertolongan yang sangat berarti. Ini yang saya bilang ya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia itu disediakan Tuhan. Bahkan keluar dari rumah sakit, semua biaya rumah sakit itu bisa terlunaskan dengan baik ya, tanpa kekurangan sesuatu pun, itu pun semua yang tidak pernah bisa saya bayangkan. Dan sampai dengan hari ini Tuhan pelihara saya, Tuhan jaga saya, Tuhan berikan segala, bukan menjadi orang kaya, tidak, tapi saya tidak hidup di dalam kekurangan ya. Seperti yang dia katakan, burung di udara saja yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan pelihara. Masakan kita ciptaannya yang paling mulia tidak Tuhan pelihara. Nah itu harus kita pegang baik-baik, dan saya sudah mengalami itu ya. Sehingga perlu berjalan dengan iman ketika badai atau masa sulit itu kita hadapi. Karena apa? Iman is not believing that God can, it is knowing that God will. Ya, faith is not believing that God can, it is knowing that God will. Artinya apa? Iman itu tidak hanya percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi iman itu tahu bahwa tidak hanya sanggup, tapi Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam diri orang yang mengasihi Dia. Ya, kembali kepada kitab suci, kita tahu bahwa mendengar perkataan Yesus, Petrus keluar dari perahunya. Ya, Petrus tidak menyangka bahwa Yesus hadir dengan berjalan di atas air. Namun ketika dia tahu itu Yesus, dia berteriak kepada Yesus, dan Yesus meminta dia untuk menghampirinya dengan berjalan di atas air. Nah, saat itu Petrus keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air mendapati Yesus. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanannya, dia tidak lagi fokus kepada Yesus. Ya, sehingga dia mulai dilanda ketakutan, dan apa yang terjadi, dia hampir tenggelam. Ya. Nah, teman-teman, dalam masa sulit itu, ya, dalam pergumulan, kunci yang paling penting untuk dapat bertahan dalam kesulitan hidup adalah fokus kepada Kristus. Sebab hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Lagu yang tadi saya nyanyikan, itu menjadi lagu yang menjadi andalan yang setiap hari saya nyanyikan, terngiang-ngiang dalam hati saya. Ketika saya bangun pagi, bahkan sampai saya masuk ke ruang operasi pun, dan ketika selesai operasi itu sakitnya luar biasa ya, itu lagu yang selalu menjadi andalan saya. Bahkan ketika teman-teman berdoa secara online buat saya lewat Zoom ya, saya minta mereka menyanyikan lagu itu. Karena itu benar-benar mengingatkan saya bahwa, hey, Yesus itu tidak pergi kemana, Dia ada bersamamu saat ini, dan Dia memegang tangan kananmu. Sebab hanya Dialah yang menolong. Ya. Yang perlu kita lakukan hanya fokus kepada Yesus, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber kekuatan. Sehingga penting sekali kita harus percaya kepadanya. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena ingat, Yesus itu terlalu baik
dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan dalam hidup kita. Hari ini saya bersyukur saya punya Yesus. Karena ingat, manusia hidup di dunia itu tidak pernah luput dari masalah dan persoalan. Dari pergumulan hidup tidak pernah. Tapi ketika kita punya Yesus, kita akan menjadi kuat dan kita akan menjadi sanggup untuk melalui semua kesulitan hidup. Bahkan kita tidak melihat masalah itu besar, tapi kita akan melihat Yesus yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun, kalau kita melihat masalah besar, kita tidak akan sanggup. Tapi kalau kita melihat Yesus, kita fokus kepada Yesus, maka masalah itu tidak akan pernah menjadi besar dalam hidup kita dan kita pasti akan bisa melaluinya. Ya. Yesus tadi saya katakan kita perlu percaya kepada Yesus karena ia terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya punya satu cerita ilustrasi. Ada seorang tukang tahu, ya. Tukang tahu ini setiap hari pergi jualan tahu buatannya sendiri. Jam 5 pagi dia udah harus keluar dari rumah, pikul dagangannya ke ujung gang untuk nunggu angkot yang pasar ya. Nah, setiap hari dia pasti akan naik angkot yang sama pada jam yang sama. Nah, suatu hari tukang tahu ini orang Kristen ya. Sebelum keluar dia selalu berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan, minta berkat ya, minta rahmat ya. Nah, setiap hari dia melakukan hal itu. Suatu hari setelah berdoa, dia mulai memikul dagangannya, keluar dari rumah, kunci pintu rumah, dia pergi berjalan ke ujung gang. Namun belum sampai ke ujung gang, tiba-tiba dia jatuh ya. Karena ada batu, kesandung dia jatuh. Terus tahunya yang dia buat itu hancur berantakan, nggak bisa dijual lagi ya. Sehingga dia nggak jadi naik angkot itu, dia juga nggak jadi ke pasar untuk jualan. Dia pungutin dagangan dia, ada separuh yang dia buang, ada yang separuh yang dia bisa bawa pulang gitu ya. Dia bawa pulang ke rumah sambil bersungut-sungut. Dia bilang, Tuhan, kan tadi saya sudah berdoa, saya ini orang baik loh, saya tidak melakukan kesalahan, saya sudah menuruti semua ajaranmu, bahkan setiap hari saya mohon berkat-Mu. Tapi kenapa sih kamu izinkan saya mengalami peristiwa ini hari ini? Saya nggak jadi jualan, dagangan saya rusak semua, saya rugi hari ini, bahkan saya terkilir karena jatuh. Ya, dia marah-marah sama Tuhan. Apa gunanya saya berdoa sama kamu? Apa gunanya gitu ya? Nah, lagi begitu tiba-tiba, lagi bersungut-sungut gitu ya, tiba-tiba ada seseorang yang gedor pintu rumah si tukang tahu ini, kayak orang panik gitu ya. Papa, gitu ya. Terus si tukang tahu dengar, itu suara ibu tetangga rupanya gitu ya. Terus dia cepet-cepet buka pintu ya. Terus dia bilang, Bu, ini kan masih subuh, ngapain sih ke rumah orang pagi-pagi ngedor-ngedor kayak begitu? Terus si ibu tetangga tuh bilang begini, aduh Pak, rupanya ibu tetangga ini juga orang Kristen ya. Puji Tuhan, Bapak masih di rumah. Saya pikir Bapak udah jalan ke pasar gitu kan ya. Terus si Bapak itu, si tukang tahu bilang, iya nih nggak jadi jualan nih. Emang padahal saya sudah berdoa minta perlindungan gitu ya. Tapi Tuhan nggak ngabulin doa saya. Lihat nih dagangan saya hancur semua. Saya nggak bisa dagang di hari ini, rugi. Nah gitu. Terus ibu tetangga tuh bilang ini, aduh Pak, Bapak itu harusnya bersyukur. Si tukang tahu bilang, hah, bersyukur? Kenapa saya harus bersyukur? Kan saya rugi hari ini, kok saya bersyukur gitu. Terus ibu tetangga tuh bilang ini, Bapak tahu nggak kenapa saya panik ke rumah Bapak pagi ini? Saya mau memastikan Bapak ini ada di rumah atau di angkot. Karena saya barusan dengar kabar, itu angkot yang Bapak tumpangi tiap hari ke pasar, kecelakaan. Satu mobil mati semua. Sebelum saya tahu siapa yang mati di dalam mobil itu, saya pastikan dulu Bapak ada di rumah apa di angkot. Si tukang tahu, hah? Beneran Bu? Iya beneran, itu satu mobil mati semua sama supirnya. Kecelakaan itu. Ya makanya saya datang ke rumah ini dan puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak ada di rumah, tidak di dalam angkot. Mendengar itu tukang tahu langsung nangis, berlutut dan dia bilang, Tuhan, ampunilah aku. Rupanya aku tidak melihat kehadiran-Mu dalam hidupku. Aku hanya melihat tahuku yang rusak tanpa melihat kehadiran-Mu. Tapi rupanya pagi ini Tuhan melindungi aku dengan caranya.
sehingga itu membuat tukang tahu itu sadar. Ya, teman-teman, semoga cerita ini menginspirasi kita. Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Karena Ia terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini teman-teman dan saya ada dalam masa sulit, ingat bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ya, dan mungkin itulah yang paling baik yang Tuhan berikan buat teman-teman dan saya. Jadi, bersyukurlah karena Tuhan hadir dalam hidup teman-teman dan saya dan selalu menjadi kekuatan bagi kita. Jangan menyerah dengan kehidupanmu. Seberapapun sulit hidup yang hari ini kamu jalani, ingat Tuhan yang memegang tangan kananmu dan Dialah yang menolong engkau. Teman-teman tim pujian bisa angkat pujian yang tadi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Silakan mari saat ini teman-teman tundukkan kepala. Teman-teman tim pujian akan menaikkan lagu ini. Saya meminta kepada teman-teman bawa kepada Tuhan. Kesulitan apa yang hari ini kamu lalui, katakan kepada Tuhan, aku tidak takut dan aku tahu Engkau memegang tangan dan aku mau berjalan bersama dengan. Silakan teman-teman tim pujian. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Nah Tuhan Yesus, Ku tidak bimbang, benar Tuhan. sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Amin Tuhan. bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biarkan musik saja yang mengalir dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti persekutuan doa online ini. Tidak ada satupun yang terluput daripada Engkau. Tuhan, biarlah hati kami percaya kepada Engkau Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Apa yang akan terjadi hari esok kami tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memegang tangan kami karena Engkau adalah Allah Immanuel
dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami sepanjang segala masa. Ajarkan kepada kami untuk fokus kepada Engkau Tuhan, bukan kepada masalah kami. Ajarlah kepada kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh Tuhan, memiliki iman yang teguh untuk percaya kepada Engkau, sehingga Engkau menjadi nyata dalam hidup kami, menjadi kekuatan yang penuh bagi setiap kami Tuhan, untuk berjalan melewati masa sulit yang hari ini kami alami Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami hilang Tuhan daripada Engkau. Jangan biarkan iman kami kendor Tuhan karena persoalan kehidupan, tapi bimbing kami, tuntun kami hari ini sehingga kami bisa terus berjalan bersama Engkau tanpa putus, tanpa henti-hentinya berharap dan berserah kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Yesus Memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus memegangku Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Karena sungguh hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati teman-teman selalu. Cahayu, maju terus dalam Tuhan ya.